Hai Moms, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms. Kita ketemu lagi di live Instagram Mother and Baby Indonesia. Saya Novita Enji, Editor-in-Chief Mother and Baby Indonesia, akan ngobrol-ngobrol membahas seputar tema kita hari ini, yaitu mengenal PCOS atau PCOS, si penghambat kehamilan. Mungkin saat ini moms yang lagi menantikan kelahiran atau menantikan kehamilan kedua, atau mungkin para calon ibu yang sedang menantikan kehamilan, ini mungkin sudah lumayan familiar atau sudah lumayan akrab dengan istilah PCOS atau PCOS. Nah, tapi tidak ada salahnya kita kembali berkenalan lebih dekat lagi dan semakin tahu, supaya kita semakin tahu PCOS ini si penghambat kehamilan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Niken Puji Pangastuti, SPOGK FER, Dokter Spesialis Obgyn Sammeri Wijaya. Kita langsung ngobrol ya, sudah standby Dokter Niken. Kita boleh nanti buat moms yang mau bertanya boleh tinggalkan pertanyaan moms di kolom komen, nanti akan langsung dijawab pertanyaan-pertanyaannya oleh Dokter Niken. Assalamualaikum Dokter Niken, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Enji, kabar baik alhamdulillah. Salam kenal. Alhamdulillah, salam kenal, sehat selalu ya dokter ya. Iya, sama-sama Mbak Enji juga. Hari ini sebenarnya juga diperingati sebagai Hari PCOS ya kalau nggak salah ya dokter ya. Benar, iya benar sekali. Nah makanya hari ini kita spesial sekali akan membahas tentang PCOS ini yang bisa dibilang sebagai penghambat kehamilan. Mungkin pertamanya sebelum kita baca-baca pertanyaan dari para moms yang sudah masuk, PCOS itu sendiri apa sih dokter? Oke, iya. Memang selama saya praktek juga sering sekali ya pasien-pasien udah banyak sekali terbuka pengetahuan mengenai PCOS, tapi masih belum mengetahui dengan pasti apa sih sebenarnya PCOS itu ya. Jadi kita berkenalan dulu ya dengan apa sih masalahnya. Benar, kenalan dulu dong. Benar, kenalan dulu ya. Biar kita tahu penanganannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Jadi PCOS itu singkatan dari Polycystic Ovary Syndrome, atau kalau di bahasa Indonesia kan adalah sindroma ovarium polikistik. Jadi di sini kita sindroma itu kan pada hakikatnya adalah secara literasi dia adalah kumpulan dari gejala. Jadi ada beberapa gejala yang tercakup dalam sindrom ini. Ovarium polikistik itu ada salah satu temuan yang sebenarnya tercakup dalam gejala tadi. Jadi untuk menegakkan diagnosa sindrom ovarium polikistik, kita memerlukan ada setidaknya ditemukan 2 tanda dari 3 gejala yang ada. Yang pertama adalah gangguan pola haid, di mana gangguan pola haid itu berupa pola haid yang siklusnya memanjang, jadi lebih dari 35 hari. Dari 35 hari itu adalah jarak dari haid hari pertama yang sekarang sampai hari pertama berikutnya. Jadi kalau orang awam seringnya bilang, aku kok jarang haid ya, aku haidnya tiap 2 bulan sekali atau bahkan lebih. Nah, itu merupakan kita harus curiga bahwa itu menjadi salah satu gejala dari PCOS. Gejala PCOS, ya. Ya, terus dari gitu kemudian sindrom gejala yang kedua yang kedua masuk ke dalam yang termasuk dalam sindrom ini adalah ditemukannya gambaran ovarium yang polikistik, dan itu pemeriksaannya hanya bisa melalui USG, dan itu harus dilakukan oleh tenaga profesional. Ya, salah satunya ada dokter obstin. Jadi sindrom yang ovarium polikistik itu saat kita melihat ovarium, kita akan menjumpai tampilan ovarium yang mengandung folikel atau sarang telur yang jumlahnya banyak, lebih dari 10, tapi ukurannya kecil-kecil, tidak cukup dikatakan matang. Ya. Nanti akan saya jelaskan lagi kenapa sih gambaran itu sangat penting untuk kita temukan dan kita jadikan patokan sebagai diagnosis. Satu lagi gejala ketiga yaitu adanya manifestasi penimbunan atau tertumpuknya kadar hormon androgen dalam tubuh kita. Hormon androgen itu kan sebenarnya adalah hormon laki-laki. Jadi kalau perempuan ada hormon androgen, ada hormon estrogen, tapi kita lebih dominan estrogennya karena kita perempuan. Ya, tapi kalau laki-laki kebalikannya, dia juga punya estrogen dan dia juga punya hormon androgen, tapi lebih dominan androgennya. Nah, pada pasien-pasien PCOS kita temukan kadar hormon androgen dalam pasien tersebut itu meningkat. Dan itu ada kaitannya dengan gangguan pada pematakan sel telur yang nantinya akan berdampak pada tampilan ultrasonografi berupa ovarium polikistik tadi. Jika ditemukan 2 dari 3 gejala itu, maka itu sudah cukup untuk menggunakan diagnosa sindroma ovarium polikistik gitu. Dan seringkali memang ini dijumpai pada pasien-pasien infertilitas. Gitu. Oke, Mbak Enji. Ini menarik ya, emang perempuan itu rumit sekali dokternya. Karena gini, ada tadi kan di gejala pertama adalah tadi siklus haid yang berkepanjangan tadi 35 hari. Karena kan kita tahu bahwa normalnya itu adalah 28 sampai 30 hari ya, dokter ya, kebanyakan ya pada umumnya ya. Nah, ini kalau sampai 35 hari ini juga sebenarnya udah salah.
keseringan juga salah, ya kan? Benar. Tadi juga benar. Nah ini kayak bahasannya sendiri lagi nih kalau kita membahas soal siklus haid. Tapi ngomongin soal PCOS, untuk gejala pertama dan kedua, apa sih yang menyebabkan bisa terjadi tuh dokter? Oke, kalau kita merut lagi kepada patofisiologinya ya, dan kita akhirnya bisa menemukan etiologinya, banyak orang yang sering mengasosiasikan PCOS itu dengan stres, ya nggak sih? Ini gara-gara stres nih, jadi haidnya berantakan gitu kan, atau US ternyata PCOS. Jadi sebetulnya PCOS itu ada satu kegagalan proses pematangan sel telur. Jadi gini, dalam melakukan proses pematangan sel telur, kita itu, ini kita cerita sejarah dulunya nih ya. Dulunya seorang bayi perempuan saat dilahirkan dikasih jatah telur sekitar 2 juta. Dan 2 juta itu nggak bisa ditambahin lagi, emang udah stoknya segitu gitu di awal. Nah terus kemudian pada saat seorang wanita ini menginjak masa pubertas dan dia mengalami haid untuk pertama kalinya, 1,5 juta itu akan menghilang si sel telurnya, tinggal bersisa sekitar 500 sampai 700 ribu saja. Jadi di saat pubertas hilang 1,5 tuh banyak loh dok. Iya banyak. Courting ya 75% gitu ya. Makanya mungkin dari situ makanya ibu-ibu pada suka courting ya, diskonan, karena hidupnya juga telurnya di courting gitu. betul. Ya. Lalu dan balik lagi dari 500.000 telur yang tersisa di dalam kedua indung telur kita, setiap bulannya untuk menghasilkan 1 telur matang, kita akan merekrut 500 telur dari si tempat cadangan telur tadi. Jadi 500 itu diambil dan kemudian mereka akan menjadi proses seleksi dan audisi. Kayak Indonesian Idol gitu loh Mbak Inji. Betul, iya benar. Jadi kan kalau Indonesian Idol kan biasanya sebenarnya per tahun ya, setahun kan akan ada 1 season ya. Nah kalau kita perempuan dalam hitungan 1 siklus dalam 30 hari itu 1 season itu harus sudah selesai. Jadi dari 500 dia diseleksi akhirnya jadi 40 besar gitu, diseleksi lagi jadi 10 besar, akhirnya cuma 1 kan juaranya. Sampai dihasilkan 1, ya betul. Itulah telur yang paling matang. PCOS itu adalah suatu gangguan di mana terjadi hambatan pada proses pematangan sel telur, di mana seleksi itu cuma mentok sampai 20 besar, dan itu nggak bisa lanjut lagi. Gitu. Jadi harusnya kan dalam sebulan itu udah selesai dong proses seleksi dan audisi. Ini dia nggak sampai dapat satu tadi ya yang pemenangnya itu ya istilahnya ya. Bener. Jadi PCOS itu dia cuma mentok sampai di 10 besar, terus dia nggak lanjut lagi. Akhirnya kan nggak ada telur yang matang dan nggak ada telur yang bisa dibuahin. That's the problem. Nah sekarang apa sih yang bikin seleksi itu tersabotase gitu kan? Ini pasti ada sabotase dari dalam tubuh kita sendiri. Iya kan? Iya kan? Kita masih mikirnya seperti itu kan? Jadi yang mensabotase itu pastinya karena hormonal. Di sini yang sering dijadikan kambing hitam itu si androgen tadi. Hormon itu kan. Si hormon androgen tadi yang merupakan gejala ketiga dari sindrom ovarium polikistik ini, gitu. Otomatis kalau tidak ada telur yang matang, siklus haid kita juga jadi memanjang, jadi berantakan. Jadi dengan adanya gangguan pematangan sel telur itu menjelaskan kenapa tampilan ovarium kita menjadi telurnya kecil-kecil tapi banyak. Kenapa haidnya menjadi lebih panjang? Karena tidak ada telur yang matang. Dan kenapa juga androgennya tinggi? Karena androgen inilah yang menyebabkan mensabotase proses seleksi tadi, gitu. Nah, sekarang kita mundur lagi, kenapa sih androgennya bisa tinggi, gitu kan? Karena harusnya kan cewek bikinnya androgennya secukupnya aja dong, sewajarnya aja, gitu ya. Nah, yang bisa menyebabkan androgen tinggi, kalau kita runut baik lagi, ada 3 faktor. Pertama, adanya gangguan sekresi hormon di otak. Di otak kita secara berkala akan keluar hormon namanya LH dan FSH. Harusnya LH FSH itu keluarnya seimbang, dan mereka ada fluktuasinya tuh, hari-hari kesekian dia yang lebih dominan apa, hari kesekian yang lebih dominan apa. Nah, ini hormonnya itu ngaco. Hormon di otaknya ngaco, LH FSH-nya. Harusnya LH-nya itu sama FSH 1:1, ini LH-nya lebih dominan. Akibatnya androgen yang dihasilkan instead of estrogen, gitu. Terus yang kedua, penyebab lainnya juga bisa karena faktor genetik. Kalau faktor genetik... Nah, baru aku mau nanya. Faktor genetik kayaknya punya peran nih ya? Iya, ternyata memang ya dok. Iya benar. Jadi emang tubuhnya itu settingannya tuh emang bikin estrogen lebay aja gitu, bikin estrogennya berlebihan gitu. Sama satu lagi, nah ini juga yang juga bisa dikaitkan pada akhirnya dengan faktor genetik, yaitu mungkin pernah dengar resistensi insulin. Jadi banyak banget pasien yang nanya ke aku, dok saya kan mau hamil, kenapa aku dikasih obat gula gitu deh. Pasti salah satu di antara pertanyaannya itu ya. Jadi memang ada kondisi namanya resistensi insulin, di mana secara genetik
individu tersebut punya potensi menderita kencing manis seperti halnya orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya, kakeknya, neneknya, pokoknya yang punya hubungan darah dengan dia ada riwayat kencing manis, berarti dia juga memiliki potensi untuk terjadi kencing manis. Sebelum dia develop menjadi suatu kondisi kencing manis yang ditandai dengan peningkatan gula darah, biasanya akan terjadi peningkatan kadar insulin terlebih dahulu. Nah, kenapa insulinnya bisa meningkat? Karena ada namanya resistensi insulin. Jadi insulin itu kan perannya dia memasukkan gula dari pembuluh darah, dari aliran darah masuk ke dalam sel. Karena di dalam sel itulah gula itu akan diolah dan diproses menjadi energi. Nah, nah untuk itu kan harus ada di sel itu ibaratkan kayak kamar ya, dan dia punya pintu kamar. Nah, untuk membuka pintu kamar itu dia perlu insulin supaya si gula itu bisa masuk ke dalam kamar dan bisa diolah menjadi energi. Nah, resistensi insulin itu ada satu kondisi di mana kita memerlukan kadar insulin lebih banyak dibandingkan kondisi normal untuk bisa memasukkan kadar gula ke dalam sel. Gitu. Jadi kalau orang mah kalau pintu cuma ada kunci doang ya, ini kalau pada orang resistensi insulin tuh dia ada kunci digembok gitu, kasih password lagi gitu. Nah, betul dok. Jadi kan kita perlu insulin, tubuh kita otomatis untuk memenuhi kebutuhan energi kita, kebutuhan gula di dalam sel, kita mengeluarkan insulin lebih banyak kan. Apa sih akibat kaitannya dengan, aku tadi ngomong insulin kaitannya dengan proses pematangan telur. Jadi kalau insulinnya kebanyakan dalam tubuh, dia itu suka ngaco, dia suka mampir dan masuk bisa menginterupsi proses pematangan sel telur tadi. Jadi ibaratkan tadi aku sering ibaratkan kunci itu sebagai insulin itu sebagai kunci. Kalau misalnya insulinnya masuk ke lubang kunci yang pas, klok, maka pintunya akan kebuka, gula bisa masuk ke dalam sel. Nah, ternyata sel telur kita itu selnya itu memiliki lubang kunci yang strukturnya mirip dan bisa dimasuki oleh insulin. Harusnya lubang kunci itu dimasukin oleh IGF atau insulin like growth factor. Dia adalah suatu hormon pertumbuhan yang struktur kimianya menyerupai insulin. Tapi si IGF kunci yang sebenarnya, si IGF ini harusnya kan dia masuk ke lubang itu. Gara-gara insulinnya kebanyakan, dia kesikut dong sama insulin, rebutan lubang. Akhirnya instead of IGF yang masuk ke lubang kunci yang di ovarium, jadinya malah insulin yang masuk ke lubang kunci yang di ovarium. Terus proses seleksi jadi terhambat gitu. Jadi dia jadi shutdown the selection process, akibatnya telurnya nggak ada yang matang. That's why kenapa ini ada yang interupsi gitu ya dokter ya? Benar sekali. Dia sabotasenya di situ. Jadi that's why kenapa kalau misalnya dalam menangani menangani PCOS, kita akan mencari tahu sebenarnya sih ada nggak sih resistensi insulin yang ditandai dengan adanya peningkatan insulin. Jika memang insulinnya tinggi, baru kita obatin dulu. Setelah itu biasanya sih dengan pengobatan yang benar, dengan pengobatan yang terarah, tidak diapa-apain pun, nggak usah kasih obat penyubur, nanti siklusnya akan balik lagi, fungsi kesuburannya akan balik lagi, seleksinya akan berjalan lagi gitu. Oke. Dokter, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah mulai masuk, kita bacakan ya dokter. Ini yang pertama yang saya tangkap langsung adalah dari Novia Aris. Dok, apakah apa pengaruh berat badan PCOS dan hormon yang mempengaruhi PCOS? Mungkin ada pengaruhnya nggak tuh dengan berat badan tadi dokter? Bener banget. Jadi seringkali kan kalau orang-orang yang resistensi insulin itu dimulai dengan adanya pola hidup kita yang nggak beres, makan berlebihan. Itu akan memicu tubuh kita untuk memproduksi insulin lebih banyak lagi. Kalau insulin lebih banyak lagi, akhirnya si kunci IGF yang berperan untuk proses pematangan telur tadi akhirnya kedepak, kesabotase, insulin yang masuk, telurnya jadi nggak matang gitu. Jadi ada hubungannya ya? Iya. That's why kenapa salah satu manajemen dari penanganan insulin, selain kita penanganan PCOS, selain kita memperbaiki kadar insulinnya, lifestyle-nya juga harus dirubah dong gitu. Jadi kita kendalikan produksi hormon insulinnya dengan menjaga pola hidup, dengan exercise, dengan pola makan yang teratur, rendah karbo. Dan satunya lagi, kalau memang diperlukan dengan bantuan obat-obatan untuk meningkatkan sensitivitas reseptor insulin, itu juga bisa kita berikan gitu. Ya, sebenarnya memiliki berat badan yang ideal itu juga perlu banget untuk kita, apalagi yang sedang dalam program kehamilan ya dok ya? Benar banget.
Oke, Benar ini sekali. ini pertanyaannya ini kita masih membahas tentang PCOS. Oke, Listia bilang gini, apakah yang dimaksud dengan PCOS tadi sudah dijelaskan di awal. Bagaimana cara mendeteksinya? Lalu apakah orang dengan PCOS masih bisa hamil? Ini menarik Bener ya banget. pertanyaannya. Iya, Iya, iya. jadi cara mendeteksinya pertama adanya gangguan pola haid. Kalau gangguan pola haid Itu kita sebenarnya udah ngaco, kelihatan ya. ya siklusnya panjang. Terus yang tadi sempat aku ceritakan tentang tingginya kadar hormon androgen dalam tubuh kita. Selain hormon androgen itu bisa dideteksi melalui pemeriksaan laboratorium dengan pemeriksaan darah, kita juga bisa mengetahui dari tampilan klinis loh. Jadi misalnya nih ya, suka nggak sih yang cewek yang ada tumbuh bulu-bulu halus di atas bibirnya gitu loh. Berkumis gitu ya. Nggak Bila, tega aku ya ya ngomongnya ya itu benar 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 Kenzi. benar nggak apa-apa dokter, lebih benar, tapi kan abang kita jadi oh iya benar benar benar, iya ya ya, jadi kita juga bisa Gitu. bisa lebih lebih bisa mawas diri, mulai tahu Benar. tanda-tandanya sebenarnya. Oke oke, itu salah Benar. satu tanda ya dokter ya. Iya, jadi pertumbuhan Heeh. bulu-bulu halus di tempat-tempat yang sebenarnya kalau lazimnya cewek tuh nggak tumbuh gitu, kayak misalnya di atas Heeh. bibir, terus kemudian kan kayak di garis midline di daerah pusar sampai ke daerah Ya perut bawah ya, itu kan ada ya midline, nah itu ya kan suka lebih ya agak ya lebat ya. bulunya ya, nah itu dia lebih lebih melebat, kadang-kadang pertumbuhan bulu-bulu kaki Oke. juga lebih lebat gitu, terus seringkali juga dikasih dikaitkan dengan jerawat, jerawat itu juga merupakan gejala-gejala hiperandrogen ternyata. Jerawat yang berlebih ya dokter ya. Iya, benar. Jadi androgen itu Ya kan ya dia ya benar benar benar. meningkatkan produksi kelenjar minyak. Nah, kalau misalkan produksi kelenjar minyak yang meningkat, sementara lubangnya cuma segitu-segitu aja, akhirnya kan dia Iya memicu pertumbuhan jerawat. Jadi harus betul. waspada tuh kalau misalkan, aduh berat badan kok mulai naik ya, kok jerawatan ya, kok kumisan ya gitu ya. Apalagi Heeh. headnya berantakan. Nah, itu kita harus segera memeriksakan diri untuk mengetahui apakah benar ini Iya. suatu PCOS atau tidak gitu. Itu sebenarnya Terus beberapa tanda-tanda yang bisa langsung terbaca oleh kita ya. Jadi ini mungkin buat moms juga yang memiliki anak perempuan juga udah bisa melihat tanda-tanda. Kalau sudah melihat tanda-tanda itu mulai bisa lebih mempersiapkan diri gitu kan ya. iya, Kayak tadi salah benar-benar. satunya menjaga pola makan, menjaga hidup sehat. Nah, kalau misalnya seorang perempuan, seorang calon ibu terdeteksi PCOS gitu ya, masih bisa hamil nggak sih dok? Masih bisa banget. Yang penting dibenerin karena PCOS itu bukan diagnosa yang menetap ya. Kalau that's why kenapa kalau misalkan kita menjaga pola hidup, makannya benar, olahraganya teratur dan ternyata kita pantau terus semuanya membaik, PCOS itu bisa membaik dan telurnya bisa berkembang lagi dengan perubahan lifestyle saja. Dan pada saat itu dia sudah bisa dihamili gitu. Oke. Living proof-nya aku sendiri, anakku 3, aku dulu PCOS. Oh gitu dok ya. Nah berarti kita Iya. berarti harus tahu juga nih bagaimana caranya di saat kita tahu bahwa kita PCOS itu apa yang harus kita lakukan. Kan satu kita ke dokter. Penanganannya seperti apa? Melalui operasi kah atau yang lainnya nih dok? Karena ini pertanyaannya juga dari Semut Berkarya. Dok ada nggak sih cara mengatasi PCOS yang paling simple? Oke. Mungkin Iya. kita dari yang nggak simple dulu sampai yang simple nih dok, penanganannya nih. Simple. Jadi emang penanganannya itu spektrumnya luas banget ya, dari mulai cuman kita sekedar yang paling simple tuh memang modifikasi gaya hidup dan itu paling applicable, juga sehat buat kita sendiri ya nggak sih gitu Betul, kalau betul, misalkan kita betul. memperbaiki pola hidup tadi. Jadi pertama perbaiki lifestyle, kurangin asupan karbo, terus kemudian apa namanya? Olahraga yang teratur, karena olahraga yang teratur itu juga akan menyebabkan resistensi insulinnya akan berkurang. Jadi yang tadi ibaratnya aku mengibaratkan pintu itu harus dibuka pakai gemboknya dibuka, slotnya dibuka, terus pas kuncinya dibuka. Ya karena kita exercise, si selnya kan kelaparan, dia kan perlu gula segera untuk bisa menggantikan energi. Akibatnya dia nggak terlalu sombong lagi pintunya gitu, nggak terlalu susah lagi dibuka, akibatnya insulin bisa aja ayo masuk gitu. Jadi resistensi insulinnya akan lebih mudah teratasi dengan olahraga yang teratur dan makan. Terus kemudian obat-obatan jika memang diperlukan dan memang insulinnya tinggi banget dan kita harus kejar punya target dalam berapa bulan harus turun, biasanya 3 bulan terapi, terus kita akan cek lagi. Kita bisa juga kombinasikan dengan menggunakan obat. Ada sebenarnya kalau kita lihat algoritma penanganan PCOS, banyak yang mencantumkan bahwa ya udah salah satu solusinya adalah diberikan obat penyubur. Ibaratnya kalau yang tadi seleksinya udah terhenti sampai 1 titik sampai 10 besar, terus kita push supaya dia tetap jalan gitu kan. Tapi pemberian obat penyubur ini juga ada beberapa konsekuensi gitu. Jadi tidak semua kasus PCOS bisa kita diberikan obat penyubur ya. obat penyubur. Dan
Oke. Tentunya obat penyubur saja itu bukan tidak selamanya menjadi jawaban untuk terjadi kehamilan. Kan yang namanya Benar. hamil kan perlu segala macam faktor. Kita nggak cuma perlu Ya. telur yang bagus doang kan. Kita juga harus Ya. perlu rahim yang oke, saluran telur yang terbuka, perlu sperma yang cakep gitu kan. Kalau misalnya nih kita PCOS terus kita bener fokus aja sama telurnya, ternyata spermanya nggak diperiksa-periksa dan ternyata spermanya nggak bagus, ya nggak bisa hamil juga Ya. dong gitu. Dan Ya. saya kenapa kalau Betul-betul. pasien yang datang mau promil, aku tetap kita periksakan semuanya. Kita cari tahu faktor-faktor apa aja yang sekiranya bisa menjadi penghambat terjadi kehamilan. Taruhlah PCOS sebagai salah satunya. Dan sekarang seringnya kita menemukan multifaktorial. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menghambat terjadinya kehamilan dan itu ditemukan dalam satu pasangan. Ya. Dan kalau emang itu terjadi, kita akan treatment semuanya secara berbarengan. Gitu. Benar, Jadi benar. tadi kembali lagi statement yang paling simpel, pemberian obat penyubur mungkin akan kita indikasikan jika momennya sudah pas. Karena ada beberapa kasus juga yang kita berikan obat penyubur nggak mempan loh, telurnya nggak Nggak mempan. gede, Iya, iya. nggak mempan. Jadi Iya. kita kasih, biasanya kan kita ada batas maksimal, biasanya 3 kali siklus, terus kita pantau nih. Ada yang pertama kali diberikan obat penyubur, telurnya nggak mau gede dong. Terus yang berikutnya gede, tapi dinding rahimnya tipis. Oke, akhirnya kita switch ke yang jenis lain. Hasilnya masih kurang optimal juga. Bahkan kalau misalnya kita udah mentok-mentok pakai obat penyubur suntik yang biasa dipakai buat IVF, bisa jadi nggak mempan juga kalau emang underlying disease-nya atau penyebab basicnya itu nggak ditangani. Salah satunya ada tadi resistensi insulin tadi. Jadi kalau insulin yang nggak diberesin, mau dikasih obat penyubur sebagus apapun, seringkali nggak bisa berkembang telurnya gitu. Oke, Dok, ini pertanyaannya dari Novita Sari. Standar hormon androgen normal untuk di cewek itu sebenarnya berapa sih, Dok? Ya, oke, sebentar ya, Dok ya. Sebenarnya standarnya berapa sih dan apa sih yang menyebabkan hormon androgen itu menjadi tinggi? Apakah faktor genetik atau tidak? Nah, ini menarik nih. Iya, yang menyebabkan hormon androgen tinggi itu faktor genetik kah? Atau tadi faktor dari luar juga ada? Ya, oke. Jadi sebenarnya kadar hormon androgen pada wanita kita punya batasan 24. Di atas 24 kita kategorikan sebagai tinggi. Tiap laboratorium itu memiliki batasan masing-masing. Jadi kayak lab A sama lab B itu batasannya beda. Tapi kurang lebih sekitar 24. Jika dia lebih dari angka tersebut, biasanya kita kategorikan sebagai hiperandrogen yang sudah terbukti secara laboratorium. Apa yang menyebabkan tinggi? Tadi salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi ya, ada faktor genetik di mana ada kelainan pada enzim CYP19. Itu adalah enzim yang berperan pada proses aromatisasi dan dia emang ada defect sehingga dia tidak mampu memproduksi enzim aromatase secara efisien. Jadi androgen itu kan adalah prekursor atau bahan baku pembentuknya estrogen. Jadi sebelum jadi estrogen dia jadi androgen dulu. Untuk jadi estrogen dia perlu enzim aromatase. Nah, kalau kelainan genetik tadi adalah dia kelainan di mana kekurangan enzim tersebut. Jadi androgennya numpuk aja, yang jadi estrogen cuma sedikit gitu. Nah, terus kalau faktor genetik lainnya yang dikaitkan dengan resistensi insulin tadi, karena sebelum menjadi kencing manis, sebelum bermanifestasi sebagai kencing manis, kondisi resistensi insulin itu juga diturunkan melalui jalur genetik ya. Dan kalau kita sudah terkena resistensi insulin, seringkali terjadi kondisi hiperandrogen tadi yang menyebabkan pematangan telur jadi terganggu. Sama satu lagi yang sekresi hormon otaknya LH-FSH-nya nggak seimbang tadi. Kalau LH dan FSH aku sih kayaknya bukan karena faktor genetik ya, tapi emang karena faktor lingkungan ya. Bisa jadi karena adanya hambatan pada beberapa kasus mungkin ada ketidakseimbangan pergeseran akibat mungkin faktor-faktor eksternal yang menyebabkan LH-nya jadi lebih dominan gitu. Oke. Ini banyak pasiennya Dokter Niken yang nonton nih. Ada yang bilang, hai Dokter Niken yang jago masak. Gitu. Aduh, jadi malu. Iya, terus ada juga banyak yang menyapa Dokter Niken. Terus udah gitu kita juga mau baca pertanyaan dari Muti Ratmoko. Dok, saya didiagnosa PCOS 2 kali keguguran di usia 6 minggu dan 12 minggu. Apakah penderita PCOS ketika berhasil hamil lebih beresiko terhadap keguguran? Apakah masih bisa hamil lagi, dokter? Ini pertanyaan menarik nih. Saya juga sering mendengar kasus-kasus katanya PCOS jadi sering sekali terjadi keguguran. Nah, ini gimana nih dokter? Benarkah seperti itu?
Iya, benar sekali. Jadi gini, kalau pada pasien PCOS kita emang harus lebih hati-hati menjaga kondisi kehamilan, terutama saat kehamilan trimester awal. Di sini kaitannya dengan seringkali dikaitkan dengan defek fase luteal. Jadi si folikel, kan tadi kita bicara tentang folikel yang tersabotase ya proses seleksinya. Saat dia berkembang menjadi folikel yang dominan dan akhirnya si oocyte itu keluar terbuahi dan menjadi embrio, sisa sarang telur itu seharusnya dia tetap dipertahankan dan memproduksi hormon namanya progesteron. Nah, pada pasien-pasien PCO itu seringkali sisa folikelnya atau sisa sarang sel telurnya itu tidak mampu memproduksi hormon progesteron yang adekuat, dan akibatnya hormon progesteron itu kan berfungsi untuk menjadi pupuk endometrium ya, sehingga embrio bisa nempel dengan baik gitu. Kalau hormon progesteronnya kurang adekuat, pupuknya juga kurang baik, akibatnya nempelnya si embrio itu jadi kurang begitu optimal. That's why kenapa pada pasien-pasien PCOS kita harus pepetin banget, kita harus pantau, mungkin let's say setiap 2 minggu sekali kita pantau perkembangannya, harus disupport dengan obat-obatan penguat kandungan ya, bukan penguat yang lain. Beda. Supaya nempelnya embrio bisa lebih bagus, dan kondisi resistensi insulinnya pun jika memang ditemui tetap harus ditreatment. Jadi pemberian obat-obatan yang obat gula tadi sama masa kehamilan. Gitu. Oke. Nah, dokter, berarti tadi untuk kasusnya yang tadi kita bacakan, kan dia 2 kali keguguran, masih bisa hamil lagi nggak, dok? Iya, masih bisa dong tentunya. Cuman memang kali ini sebaiknya dalam pemantauannya harus lebih ketat lagi. Jadi sebetulnya dalam penyebab keguguran itu kan nggak cuma kita salahkan pada PCO-nya aja. Kita harus kaji lagi nih kenapa sih dia kegugurannya. 80% keguguran itu terjadi akibat adanya faktor genetik di mana embrio atau telur yang membentuk embrio itu bukan yang terbaik. Dan kalau memang itu terjadi, ya kita bisa coba lagi. Dan kalau ada beberapa faktor lain, misalnya ada kelainan kekentalan darah atau autoimun atau ada infeksi, nah itu harus kita explore lagi dan cari tahu penyebab kegugurannya apa. Salah satunya memang PCO, tapi kita nggak bisa fokus di situ aja. Kita cari tahu semuanya supaya saat kehamilan berikutnya kita bisa lebih protek gitu. Ya, betul sekali. Nah, ini pertanyaan berikutnya dari Fabri Farahdila. Dok, saat minum obat gula terkadang badan menjadi lemas. Apakah PCOS harus mengkonsumsi obat gula terlebih dahulu? Terima kasih, dokter. Iya. Memang itu keluhan yang sering kali dijumpai pada pasien-pasien yang sering diberikan obat gula. Sebetulnya kalau nggak mau minum obat gula, memang kalau bisa modifikasi gaya hidupnya yang diperkuat. Obat gula itu merupakan salah satu dari sekian banyak pilihan terapi atau opsi yang kita sediakan untuk bisa mengatasi kadar insulin yang berlebihan tadi. Gitu. Jadi memang namanya minum obat gula pasti kadar gulanya akan turun ya. Jadi kita nggak minum obat gula tapi kita puaskan. Gitu. Karena dia akan menyebabkan kadar gula menjadi turun. Seringkali saya berikan juga dengan dosisnya juga nggak pakai dosis full, jadi kita bisa bertahap, dosisnya setengah dosis dulu. Nanti badannya udah mulai adaptasi, kita naikin dosisnya, dan kita kombinasi dengan perubahan lifestyle supaya hasilnya bisa lebih cepat gitu. Betul. Pertanyaan berikutnya ini menarik sekali nih, dari Cory_Paulina. Ini jadi pengen tahu juga sih ya, seberapa besar kasus PCOS terhadap wanita di Indonesia? Maksudnya berapa banyak nih kasusnya? Kayaknya semakin lama ini semakin sering kita jumpai, apakah karena lifestyle? Kayaknya sih karena lifestyle ya, dokter ya. Benar sekali. Jadi cukup tinggi ya, dok ya? Sebenarnya tinggi banget. Kan dulu waktu saya bikin penelitian sekitar 10 tahun yang lalu, 1 dari 10 wanita itu mengidap PCOS. Dulu. Sekarang lebih tinggi lagi. Gitu. Oh gitu. Iya, dulu aja sekitar 10% dulu tuh. Tapi sekarang aja kan kita lihatnya anak-anak zaman now ya nggak sih, tinggi-tinggi, gede-gede, bahkan kadang-kadang ya problem-problem kayak overweight atau obesitas itu sering banget kita temukan pada anak-anak, dan itu juga bisa menjadi pemicu terjadinya pada saat masa reproduksinya gitu. Jadi dari mulai pola hidup, pola makan terutama ya. Itu sangat mempengaruhi, dan kita dengan kehidupan di metropolitan mungkin jadi jarang olahraga ya nggak sih. Nah itu jadi bisa meningkatkan prevalensi terjadinya PCOS. Kalau dulu masih sekitar 10%. Iya, masih sekarang lebih tinggi ya. Nah, ini mungkin juga sebagai pengingat nih para moms yang memiliki anak perempuan, ini kecenderungannya semakin meningkat karena juga ditambah sekarang gini, kita kebanyakan hidup sekarang dengan gadget. Jadi kurang gerak.
Ya kan dokter ya, Bener. lebih banyak nonton TV, lebih banyak di depan gadget, mungkin juga dengan gaya hidup yang mau serba cepat, kita sering banget mengkonsumsi Fast food. makanan-makanan yang nggak sehat. Yes, betul sekali dokter. Itulah salah satu juga yang menyebab jadinya kayaknya PCOS di Indonesia, bahkan mungkin di banyak negara ya, itu jadinya tinggi ya dokter ya. Benar sekali. Oke, dokter, satu pertanyaan terakhir dari satu moms yang udah curhat sama kita di sini dari Ika 7466. Soalnya dia agak panjang nih dokter, saya bacakan ya. Dok, saya penderita PCOS, tapi sudah pernah hamil dan melahirkan 6 tahun yang lalu. Saya hamil melalui serangkaian pemeriksaan dan terapi obat. Setelah melahirkan sampai sekarang, saya tidak pernah memakai alat kontrasepsi apapun. Saat ini saya dan suami merencanakan untuk punya anak lagi. Apakah saya harus mengulang pemeriksaan dan terapi obat seperti 6 tahun lalu, dokter? Karena setelah melahirkan haid saya kembali seperti dulu, tidak teratur. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke, ini kayaknya aku sama Mbak Ika masih tos deh, karena problem kita sama. Iya dokter mengalami itu, tapi berhasil 3 kali ya dok ya. Nah berarti setiap merencanakan kehamilan harus ulang lagi dari awal, dok? Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, sebetulnya kan itu hanya merefleksikan kondisi hormonal saat itu. Tentunya dengan modifikasi gaya hidup itu juga akan bisa berubah gitu. Jadi, jadi aku tuh anakku 3 jaraknya 6 tahun Mbak Inji. Dan setiap aku kan emang gampang gendut ya, dan sekarang juga aku lagi gendut, habis melahirkan gendut dong, terus diet baru langsing 6 bulan hamil lagi. Jadi kuncinya emang mesti kurus dulu baru langsing gitu. Oh, baru begitu kurus langsung hamil. Nah, benar. Karena kan waktu promil kurus kan olahraganya giat, makan juga dijaga gitu. Jadi emang kalau seandainya nanti Mbak Ika ini memang berencana untuk mau program hamil anak kedua, boleh memeriksakan diri dulu. Perlukah pemeriksaan hormon atau tidak, itu tergantung nanti temuan yang akan kita temui saat USG. Kalau memang ternyata hasil USG-nya cukup baik dan kita masih bisa upayakan dengan menggunakan obat tanpa pemeriksaan hormon pun mungkin masih bisa kita lakukan dengan modifikasi gaya hidup tadi. Yang penting intinya apa sih? Telurnya ketemu yang mateng gitu kan. Entah itu mungkin kita bisa bantu dengan obat penyubur, karena dengan adanya riwayat kehamilan sebelumnya itu sudah jadi faktor prediksi baik ya. Dan aku lebih optimis terus terang kalau misalkan sudah pernah hamil sebelumnya, karena itu membuktikan paling tidak sudah terbukti rahimnya oke untuk dihuni bayi, saluran telurnya sudah terbukti paten dan bisa berhasil untuk dilalui oleh telur dan sperma, ya nggak sih? Terus spermanya juga mudah-mudahan nggak ada perubahan dan memang spermanya ini ya tetap oke seperti halnya 6 tahun yang lalu gitu ya. Yang sekarang jadi masalah adalah telurnya. Nah, telurnya gimana? Yaitu kita modifikasi gaya hidup, olahraga yang teratur, turunkan berat badan, stabil tapi steady ya, jangan kayak yoyo ya, turun drastis betul. Gitu. Iya. Dengan kondisi seperti itu, biasanya pola hidup kita akan kembali baik, fungsi ovulasinya juga akan kembali baik, dan kehamilan sangat mungkin untuk terjadi. Gitu. Tapi bukan berarti kekurusan juga ya dokter ya? Oh iya dong, tetap harus stabil, karena kita juga untuk memproduksi hormon reproduksi kita perlu kolesterol, lemak itu penting untuk menentukan hormon. Betul sekali. Jadi kuncinya sebenarnya satu yang bisa kita lakukan saat ini, sebenarnya untuk siapapun juga sih ya, ini adalah memperbaiki pola hidup atau gaya hidup kita. Ya kan, olahraga itu penting. Makan makanan juga harus diperhatikan, asupan nutrisi dan gizi kita juga. Karena kita juga harus ingat bahwa sebenarnya walaupun kita juga tidak memiliki PCOS ya dokter ya, tapi kan kondisinya itu nanti saat kita merencanakan kehamilan ini akan jadi rumahnya bayi kita loh, ya kan? Rumahnya bayi kita selama kurang lebih ya 37 minggu ya dokter ya, 38 minggu. Ya kan, jadi memang itu harus diperhatikan baik-baik, ya kan. Dan kita harus mengingat juga mungkin moms yang kembali harus kita ingatkan bahwa untuk pastikan semua orang tua, semua ibu, bapak, orang tua ya pasti menginginkan mendapatkan melahirkan anak yang sehat, anak yang cerdas. Dan kita harus ingat perkembangan mereka tuh 1000 hari pertama tuh dimulai dari dalam kandungan kita. Iya, ya dokter ya. Benar sekali Mbak Inji. Aduh dokter Rika senang banget deh ngobrol sama dokter. Tadi by the way ada yang bilang katanya dokter kita tetanggaan ternyata. Oh ya. Wah di sini kita kayaknya mesti DM-an deh. Kita mesti japri-japri ada yang tahu rumahnya di mana dok. Kalau kita tetanggaan. Terima kasih banyak dokter Niken penjelasannya mengenai PCOS. Mom, semoga apa yang dijelaskan dokter Niken hari ini benar-benar kita semakin paham apa itu PCOS. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir. Bukan berarti kalau mungkin moms didiagnosa menderita PCOS itu bukan berarti nggak bisa punya anak, nggak bisa punya hamil, tidak bisa memiliki keturunan. Bisa.
Kuncinya perbaiki pola hidup kita. Wah, susah-susah gampang sih itu dokter sebenarnya ya. Aku juga PR loh soalnya Mbak Enzi. Kebayang sih dokter. Terima kasih banyak dokter Niken atas waktunya. Sampai ketemu lagi, sehat selalu ya dokter ya. Bye-bye. Sama-sama Mbak Enzi juga. Bye. Dan juga terima kasih juga untuk Moms yang sudah ikut serta ngobrol sama kita di sini. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Dr. Niken Puji Pangastuti, SPOGKFER, dokter spesialis objek dari Samari Wijaya. Buat Moms, yang pasti kita tetap ingatkan untuk jaga kesehatan, tetap di rumah. Besok live Instagram akan kita hadirkan kembali untuk Anda di Instagram Mother and Baby Indonesia. Dan yang pastinya selamat beraktivitas, selamat melanjutkan aktivitas Moms lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Mom.